Parah, Prabowo Gibran remehkan nakes, gak datang undangan dialog, takut blunder lagi ya? Kini kok pengen jadi presiden? Karena kita akan masuk ke dalam sesi kedua yang seharusnya dihadiri oleh pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, Mas Gibran Raka Buming Raka. Namun keduanya tampaknya belum bersedia untuk menghadiri undangan dari organisasi dan juga komunitas kesehatan. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan. Perlu saya tegaskan di sini mungkin untuk kita semua sadar dan memahami bahwa pemimpin saat ini yang mau jadi konsisten dalam kepala negara itu presiden, betapa dia tidak pentingnya tenaga kesehatan saat ini dibuktikan dengan ketidakhadiran paslon saat ini. Ini membuktikan bahwa tenaga kesehatan tidak penting di negara ini. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Asosiasi Kesehatan dan Organisasi Profesi Bidang Kesehatan yang tergabung dalam Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan Kompak menyoroti absennya pasangan Capres Prabowo dan Gibran. Koordinator Kompak Muhammad Adib Humaydi di sela kegiatan yang digelar di Hotel Bidakara Jakarta pada Selasa kemarin mengatakan bahwa kehadiran dari para pasangan calon pada acara itu adalah sekali lagi mempertegas komitmen dari pasangan calon terkait dengan kesehatan. Dan lagi-lagi, seperti yang sudah-sudah, dalam acara nakes yang diselenggarakan oleh organisasi dan komunitas kesehatan tersebut, Paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka terlihat tidak menghadiri undangan tersebut. Acara yang membahas mengenai pentingnya tenaga kesehatan di Republik Indonesia yang tidak dihadiri oleh pasangan Capres 02 ini juga tidak dihadiri satupun tim ses dari Prabowo Subianto Gibran untuk mewakili. Dikutip Kila.com dari akun X Hercule 638 mencuitkan, panelis dalam acara pun tampak bingung karena ketidakhadiran Prabowo dan Gibran. Host dalam acara nakes tersebut pun sampai mengatakan bahwa harusnya sesi selanjutnya adalah pernyataan dari Paslon 02. Tapi karena tidak hadirnya Paslon 02, host pun seakan bingung. Kemudian host mengatakan jika Paslon 02 belum bersedia untuk menghadiri undangan. Ia berkata, namun keduanya tampak belum bersedia menghadiri undangan dari organisasi dan komunitas kesehatan. Tapi tidak apa, kita lanjutkan karena di sini sudah ada Bapak Ibu panelis. Seorang panelis pun sampai memberikan pernyataan bahwa ketidakhadiran paslon ini membuktikan jika tenaga kesehatan menurutnya tidak begitu penting. Ia berkata, perlu saya tegaskan di sini mungkin untuk kita semua sadar dan memahami bahwa pemimpin saat ini yang mau jadi konsisten dalam kepala negara adalah dalam hal ini presiden. Betapa dia tidak penting tenaga kesehatan saat ini. Dibuktikan dengan ketidakhadiran paslon saat ini. Ini membuktikan bahwa tenaga kesehatan tidak penting di negara ini, kata dia. Memang menurut penulis, untuk saat ini sepertinya percuma ya mengundang Paslon 02 hadir di acara ataupun debat di luar KPU. Mereka seperti takut diberikan pertanyaan tak terduga, takut tak bisa memberikan jawaban dan akan menjadi bulan-bulanan netizen di medsos. Mereka ini cuma maunya di KPU yang sudah terstruktur, sudah tahu temanya dan mungkin ya sedikit bantuan dari yang di atas sana. Rekor paslon yang paling sering tidak hadir diundang di acara diskusi atau debat sepertinya masih dipegang oleh Paslon 02. Kalau bukan takut lantas apa lagi sih? Pidato berapi-api, suara lantang berani memimpin Indonesia demi kesejahteraan rakyat, tapi diajak diskusi sama rakyatnya kok gak hadir? Lari terbirit-birit, sungguh-sungguh bertolak belakang. Apakah benar pernyataan panelis di atas mereka tidak menganggap penting tenaga kesehatan? Sekarang ini menurut penulis jangan tertipu dengan topeng palsu ya. Paslon 02 itu banyak yang mau ditutupi. Mereka berusaha menghindar sebisa mungkin agar kebobrokan tidak terbongkar luas yang bisa menghilangkan pencitraan yang telah susah payah mereka bangun sebelumnya. Mereka itu tidak mampu dan tidak akan bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Yang mereka tahu, akar persoalan negara adalah rakyat tidak makan siang dan susu gratis. Pokoknya mereka butuh 400 triliunnya. Jadi bagaimana menurut Anda? Om Wowo pusing, orang Papua ngamuk dan tolak Prabowo. Capres 02 mau pencitraan malah kena sindir telak netizen. Kami orang Papua di sini, kami terima orang non Papua nih, kami terima sama-sama. Tidak ada kami terima semua. Bahkan dan Otsus itu orang non Papua juga menikmati. Semua menikmati semua. Jadi jangan Prabowo tuh lihat kami itu sebagai separatis. Itu tidak usah. Itu yang saya tidak mau Prabowo dari situ. Tidak usah, jangan kayak. Saya mau tanya, Prabowo pernah dipecat nggak sama Wiranto? Soal apa? Soal apa dia dipecat? Kan nggak mungkin nyolong motor. Soal apa?
Secara internal dia sudah dipecat, dia sudah salah. Problemnya sekarang kan Prabowo tidak pernah diadili. Persis seperti kata Mas Inton tadi, persoalannya diadili. Kita pengen tahu dia bersalah atau tidak. Jadi dipecat itu bukan proses pertanggungjawaban atau hukuman? Seharusnya ada pengadilan ad hoc tadi itu. Nggak berlarut-larut. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Akun media sosial X Kementerian Pertahanan mengunggah kunjungan kerja menahan Prabowo Subianto ke tanah Papua pada awal tahun 2023 silam. Kunker Prabowo pada awal tahun lalu tersebut baru diunggah akun X Kemhan 17 Januari 2024. Entah apa tujuannya. Seperti diketahui kabarnya Prabowo berkunjung ke Yonif Para Rider 330 Tridharma dengan pos jaga di Bilogai, Kabupaten Intan Jaya, Papua Pegunungan. Namun unggahan tersebut bukannya menuai pujian, ternyata malah banyak warganet yang mencerca unggahan tersebut. Pasalnya dalam unggahan yang disertai foto tersebut tidak tampak sosok Menhan dalam fotonya. Hal inilah yang kemudian membuat para warganet menjadi bertanya-tanya hingga memberikan cercaan kepada unggahan akun X Kemhan tersebut. Seperti yang telah dikutip Kila.com Rabu 17 Januari. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kerja ke Yonif Para Rider 330 Tridharma yang akan melaksanakan penugasan ke Papua pada awal tahun 2023 yang lalu, berpesan agar senantiasa menjaga nama baik satuan dan TNI. Cuit akun Kemhan RI. Salah satu implementasi pesan Prabowo diwujudkan para kesatria Yonif Rider 330 Tridharma dengan menghasilkan dampak positif di tanah Papua. Di antaranya mengajarkan mengolah sayuran sawi menjadi keripik sagai di pos Bilogai, Kabupaten Intan Jaya, Senin 15 Januari 2024. Sambung cuitan tersebut. Keripik sagai memang digambarkan sebagai cita rasa kelas dunia, kreasi kesatria Tridharma untuk masyarakat Intan Jaya, sebagaimana dinilai oleh para anggota TNI AD tersebut. Namun, tiap pernyataan dalam cuitannya yang disertai unggahan foto itu tak satu pun tampak sosok seorang Menhan Prabowo. Cuit akun Trade Shopee, Min di antara 4 orang yang ada di dalam frame ini yang mana yang Prabowo-nya? Dari @Mardina, masa selama jadi menteri nggak ada satupun dokumentasi Prabowo ke Papua? Nggak perlu foto kunjungan ke Yonif PR 330. Dokumentasi di Hotel Jayapura pun nggak masalah supaya audiens percaya. Kemudian masih berbicara tentang Papua dan Capres 02 Prabowo Subianto. Baru-baru ini viral sebuah video pemuda asli Papua yang mengkritik Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI. Pemuda itu menyuarakan mengenai stigma separatisme. Diketahui sosok pemuda Papua yang viral itu bernama Michael Jitmau. Michael Jitmau dengan lantang mengkritik cara militer Prabowo ke masyarakat Papua. Dalam video yang beredar, nampak pemuda tersebut jelas mengkritik sosok Menhan RI. Seperti yang dikutip Kila.com dari akun X Berlian Idris 18 Januari. Michael Jitmau menilai bahwa Prabowo belum mampu menyelesaikan permasalahan di Papua dengan baik. Jitmau mengeluhkan agar Prabowo tidak mengkategorikan masyarakat Papua sebagai kelompok separatis. Kata Jitmau, Prabowo itu pakai cara-cara militer. Dia tahu orang Papua ini menerima orang non-Papua semua. Orang asli Papua pribumi ini menerima orang non-Papua. Kami menerima dengan tangan terbuka, tidak ada separatisme di sini. Hal yang biasa kita hidup dalam masyarakat yang multikultural. Masalah tersebut dipicu lantaran Prabowo mengatakan jika Papua rumit dan adanya separatis sewaktu menjawab pertanyaan dari Capres Ganjar dalam debat Pilpres 2024 terkait penyelesaian permasalahan Papua. Berbeda dengan Prabowo, Ganjar malah berkomitmen apabila ia terpilih menjadi presiden, dirinya akan secepatnya menyelesaikan kasus Papua dengan jalur dialog dan pendekatan kepada masyarakat Papua. Bagaimana menurut Anda? Ditinggal kampanye, Solo semrawut. Ketua DPR tampar telak Gibran. Netizen minta Gibran dipecat. Kebijakan ini tentu saja membuat polemik di masyarakat Solo, walau akhirnya dibatalkan. Munculnya kebijakan ini adalah salah satu contoh belum baiknya komunikasi politik Gibran ke pihak legislatif dan para pemangku kepentingan. Waktu itu, Pak Asih Sunyoto Putro bilang seperti ini, karena permasalahan komunikasi politik yang tidak efektif, Mas Wali Kota kurang fokus terhadap pembangunan berbasis kepada kesejahteraan masyarakat. Seorang figur yang bisa menyatukan antara kelompok nasionalis dengan kelompok religius, ini sangat penting. Oleh karena itu, figur seperti Pak Purnomo itulah yang saat ini sangat dibutuhkan oleh warga Solo.
di mana penduduknya Kota Solo adalah penduduk yang sangat majemuk. Jadi kami berharap kepada DPP PDI Perjuangan, jangan silau dengan hasil survei yang sangat kentara mendikte parpol dan membuat opini menyesatkan. Dan kami juga berharap kepada yang terhormat Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri bisa menjatuhkan rekomendasinya kepada Bapak Purnomo dan Teguh Prakoso untuk memimpin Kota Solo yang akan datang.